Halo desainer, jumpa lagi di channel Berry Design. Di video kali ini, aku mau ngasih tips kalian bagaimanakah cara membuat logo yang benar mulai dari tahap awal sampai tahap akhir ya. Hal-hal apa saja yang harus kita hindari dan harus kita lakukan saat kita membuat sebuah logo. Tutorialnya ada di video ini, jadi simak terus ya, dan jangan kemana-mana. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga ya, nyalakan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan beberapa langkah-langkah awal saat kita mulai mendesain logo ya. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dan bagaimanakah cara menentukan ukuran logo dan bagaimana cara awal dalam pembuatan sebuah logo yang baik dan benar ya. Nah, video ini saya buat karena ada request dari salah satu subscriber saya yang ingin dibuatkan langkah-langkah dalam membuat logo. Nah, oke, langsung saja kita ke videonya ya. Di sini kita akan mencoba menggunakan Adobe Illustrator ya. Oke, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu ukuran yang pas untuk membuat sebuah logo. Di sini saya sudah membuat, kita akan membuat sebuah dokumen baru ya. Lalu kita akan menentukan ukurannya nih. Kita tulis saja latihan membuat logo. Nah, seperti ini. Number outboard 1, kemudian width-nya kita tentukan saja ya. Di sini biasanya yang saya pakai untuk membuat logo adalah ukuran 960 kali 960. Unitnya kita setting pixel ya. Nah, untuk color modenya RGB ya, jangan lupa. Raster effect 300 pixel. Lalu teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, ini adalah lembar kerja kita untuk membuat sebuah logo. Sini saya akan coba membuat sebuah logo sederhana ya dengan menggunakan Adobe Illustrator. Teman-teman langsung buka saja Illustratornya ya. Nah, di sini kita akan sering dalam memakai pen tools ya, pen tools dan juga shape di sini. Basic shape-nya di sini nih. Lalu nanti kita akan potong-potong shape-nya menggunakan Pathfinder ya. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah shape sederhana terlebih dahulu. Seperti ini lingkaran ya. Kita bikin dulu layer baru di sini, logo. Oke. Lalu kita bikin sebuah lingkaran seperti ini. Ini saya hilangkan dulu stroke-nya. Kemudian ini saya warnai abu-abu dulu ya. Kita senterkan. Oke, di sini kita bikin lagi satu buah lingkaran. Teman-teman cukup klik edit, kemudian copy, lalu teman-teman edit, kemudian paste in place. Nah, maka dia akan jadi dua objek ya. Lingkarannya ada dua. Lalu kita pepetkan atau kita dekatkan lagi lingkaran yang kedua ini dengan lingkaran yang pertama ya. Kita cukup geser saja dikit seperti ini. Nah, oke, segini ya. Lalu kita seleksi semua lingkaran 1 dan kemudian lingkaran 2. Teman-teman bisa tekan Ctrl A pada keyboard ya untuk menyeleksi semua objek. Nah, di sini sudah terpilih objeknya ya. Kemudian kita pilih Pathfinder ya. Nah, Pathfinder ini letaknya ada di menu Windows. Kemudian kita pilih Pathfinder. Ini karena panelnya punya saya sudah terbuka, maka saya tidak perlu mengklik window dan Pathfinder lagi, nggak perlu. Di sini sudah ada ya, kita ada keterangannya di sini nih, yang ada shape node-nya, kemudian ada Pathfinder-nya ini. Teman-teman bisa akses ya. Kalau belum muncul, nanti teman-teman tinggal klik Windows tadi. Nah, di sini kita akan memotong objeknya ini ya. Ini kan ada dua potongan objek. Nah, kita akan potong menggunakan trims. Nah, di sini kita klik minus front ya.
Artinya minus front itu berarti memotong objek yang ada di depan ya. Kalau back front itu berarti, back minus itu berarti memotong objek yang ada di belakangnya. Jadi kebalikannya ya. Lalu kita geser ke tengah dikit, yang ininya. Pastikan teman-teman sudah membuat objek seperti ini ya, orang seperti ini, agak kayak seperti bulan sabit ya. Kemudian kita taruh sebuah shape lagi, kita bikin shape lagi di sini ya, tapi ini lingkarannya agak pipih ya, agak lonjong. Kemudian kita tempatkan di bagian sini, kita rotate sedikit, lalu kita rekatkan di sini. Nah, kita klik lingkaran yang atas ini, kemudian kita klik bulan sabitnya, kemudian kita minus front lagi ya. Oke, nah minus front lagi, sorry kita ulangi lagi, kita perkecil dulu ukuran sampingnya, kemudian ukuran samping yang sebelah sini. Nah seperti ini. Kemudian kita minus front. Nah, maka dia akan terpotong seperti ini ya. Lalu kita akan coba menambahkan sebuah lingkaran lagi di atas. Seperti ini. Kita bikin lingkaran di atas. Oke, sudah. Ada lingkaran seperti ini ya. Lalu jika sudah, teman-teman bisa langsung klik atau membuat pewarnaannya ya. Nah, kita bekerja di layar 1 ya. Lalu kita akan membuat sebuah objek atau shape baru lagi ya. Kita klik layar baru, klik create new layer, lalu kita pilih benda 2. Oke, seperti ini ya. Kita pilih yang ini, kemudian kita akan membuat sebuah shape dengan pen tools ya. Nah, ini kita akan coba membuat sebuah topi toga di atas kepala orang ini. Kita miringkan, kemudian kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Kita rotate sedikit semua objek topi, toga, kemudian kepala, terus kemudian kita seleksi juga badannya. Jadi kita rotate sedikit seperti ini ya. Kemudian kita bikin satu buah layar lagi di atas layar benda. Kita kasih nama buku misalkan ya, buku. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita bikin objek baru lagi. Kita bikin objek rectangle menggunakan rectangle tool ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita miringkan. Nah, seperti ini. Setelah kita miringkan, kita coba akan melengkungkan objeknya ya, dan kita akan coba menambahkan satu buah node lagi di sini. Node itu seperti ini ya, titik-titik seperti ini. Ini namanya node ya. Kemudian kita klik pada pen tools, tekan agak lama, lalu kita add anchor point tools seperti ini. Nah, kita kemudian klik convert selected anchor point to smooth ya. Ini artinya kita akan membuat garis yang smooth dan garis lengkung menggunakan pen tools. Kemudian kita klik titik yang tengah ini, lalu kita buat lengkungan seperti ini nih. Nah, kita geser, kita langkungkan. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin satu buah titik lagi di sini, dan kita lengkungan di sini, sama seperti sebelumnya ya. Ya, oke. Nah, kita klik seperti ini, kemudian kita geser juga di sini. Kita perkecil sedikit sudut yang di sini, pojok sini.
menggunakan direct selection. Kita perkecil seperti ini ya. Ini juga saya kecilkan sedikit. Ini saya tarik segini. Oke. Kemudian ini saya akan memotong bagian bawahnya ini ya, menggunakan pathfinder lagi seperti tadi. Oke, kita seleksi keduanya, nah kemudian seperti ini. Nah di sini saya akan membuat satu buah objek lagi sama seperti ini. Langkahnya cukup mudah, kita tinggal copy saja, edit, kemudian copy, edit, kemudian paste in place. Nah kita gunakan, kemudian kita geser seperti ini. Lalu kita akan coba mengubah orientasinya ya. Ini kan orientasinya sama ya, ke kanan semua. Kita akan coba orientasinya yang ini menjadi di sebelah kiri. Objek, kemudian transform, lalu kita reflect. Nah, lalu kita klik preview untuk melihat perubahannya. Kemudian kita klik OK. Kita dekatkan sedikit. Oke, seperti ini. Kita perkecil ya objeknya. Kita gandakan lagi lingkaran atau bukunya ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita copy, gandakan lagi. Kita reflect lagi seperti tadi. Nah, ini sudah jadi ya objeknya. Kemudian kita seleksi semuanya. Kita geser ke atas sedikit. Kita geser ke atas sedikit. Lalu kita akan coba membuat pewarnaan. Di sini kita pilih warna hijau misalkan. Warna hijaunya agak mudah sedikit ya, seperti ini. Kemudian bukunya ini akan kita kasih warna gold, warna coklat seperti ini ya, agak krem. Kemudian buku yang di belakang kita kasih warna merah. Oke, lalu kita akan coba menambahkan sebuah teks di sini. My logo. Nah, kita geser, kita perbesar sedikit. Lalu kita pertebal. Biasanya ketika kita membuat atau mengasih teks di logo, itu jaraknya antar logo dan teks itu jangan terlalu jauh ya, seperti ini itu jangan ya, tapi jaraknya agak dekat di bawah logo ya, minimal 1 inci ya atau 2 inci gitu. Nah seperti ini, atau teman-teman bisa tempatkan di bagian samping ya. Nah misalkan seperti ini. Lalu kita akan kasih warna misalkan hitam ya. Kemudian di bawahnya misalkan ada tagline ya. Kalau logo-logo itu kan biasanya ada tagline-nya di bawah. Tagline goes here. Kita perkecil ukurannya. Oke, here. Oke, sorry teman-teman. Kita perkecil. Lalu kita regular dan kita seperti ini. Mungkin. Oke. Lalu kita seleksi semua logo. Nah, ini sudah jadi teman-teman logonya. Nah, untuk pewarnaan logo sendiri itu teman-teman usahakan menggunakan satu warna ya, atau maksimal 3 warna saja. Karena kalau terlalu banyak itu akan membuat logo itu jadi semakin kompleks dan semakin tidak bisa diingat. Jadi warnanya solid saja, jangan pakai gradasi juga enggak,
jangan. Kalau menurut rekomendasi saya sih begitu ya, kalau ketika membuat sebuah logo itu jangan membuat banyak warna atau variasi warna yang terlalu berlebihan. Minimal 1 atau 2 itu sudah cukup. Kalau bisa 1 itu lebih baik gitu, lebih mudah diingat dan lebih simpel lagi. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan jarak antar logo dan teks itu harus benar-benar tepat. Jangan lebih seperti ini ya. Lalu jangan yang berada di agak kejauhan ya. Seperti ini ya cara membuatnya. Nah kemudian teman-teman usahakan membuat sebuah logo yang unik ya, yang belum pernah ada, dan jangan terlalu membuat logo yang generik. Itu adalah tips-tips dari saya mengenai pembuatan sebuah logo dengan menggunakan Illustrator. Kemudian hal-hal yang harus dihindari teman-teman adalah teman-teman usahakan jarak logo dan kertas ini tidak saling berhimpitan ya. Kita contohkan misalkan seperti ini nih. Nah ini kan logonya besar banget ya, hampir memenuhi semua kertas yang kita pakai ya. Nah kalau bisa teman-teman logonya itu cukup kecil saja seperti ini. Nah seperti ini kecil. Nah jadi pas di tengah, tapi jangan terlalu kecil banget ya, seperti ini itu jangan. Nah kalau kecil seperti itu jangan ya, mendingan teman-teman agak perbesar sedikit. Nah seperti ini udah pas nih. Lalu teman-teman senterkan, jangan lupa di center ya, jangan sampai penempatan logo itu harus tepat, jangan sampai di kiri ngantung seperti ini ya, atau di kanan bawah seperti ini, jangan. Nah itu adalah tips dan beberapa langkah-langkah awal mendesain sebuah logo. Silakan teman-teman praktekkan dan pahami langkah-langkah yang saya lakukan ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun saran seputar logo ataupun desain grafis, teman-teman tinggal tuliskan di kolom komentar saja, nanti saya pasti akan bantu jawab ya. Demikian teman-teman tutorial hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial-tutorial yang berikutnya.